Oke guys, balik lagi di FAC Channel dalam segmen favorit kita yaitu Nasi Ngobrol Asik Investasi. Bareng gua Bro Ruslan dan ini analis setia kita. Ya, gue Bro Wisnu. Oh ya bro, gue dengar lo mau diskusikan sesuatu nih. Iya betul bro, ada sedikit yang gue pengen tanya sama lu bro nih. Dalam dunia investasi, kita tuh sering dengar istilah analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah untuk kali ini gue mau tanya lu tentang analisa fundamental. Ya. Sebenarnya analisa fundamental itu apa sih bro? Oke bro, kalau kita bicara analisa fundamental itu adalah analisa yang berdasarkan makroekonomi, terus kita combine dengan industri, kemudian kita lihat lagi dengan laporan-laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Jadi levelnya itu adalah ada yang level makro, dalam hal ini ada eksternal, kemudian makro internal. Dalam hal ini misalkan kalau kita bicara Indonesia, berarti makronya Indonesia, kemudian kita masuk lagi nih ke industrinya, kemudian kita masuk ke mikronya, ke dalam perusahaan. Nah itu nanti kita cek lagi tuh laporan keuangannya seperti apa. Kalau dia bagus, berarti kita bisa mulai melirik perusahaannya tersebut. Tentu misalkan untuk lebih detail lagi, misalkan kita bisa melihat tuh misalkan valuasinya seperti apa. Nanti ada misalkan price earning ratio misalkan, terus ada juga price book value juga, itu bisa juga, dan banyak analisa fundamental yang lain berdasarkan valuasi ya misalnya gitu. Oke, cukup jelas ya. Sekarang gue mau tanya lagi nih bro sama lu. Sebenarnya analisa fundamental itu cocoknya untuk investasi long term apa trading bro? Oke, pertanyaan yang menarik bro. Kalau kita bicara analisa fundamental, kalau gue pribadi sih bisa dikombin ya, bisa untuk long term, bisa untuk short term. Jadi long termnya adalah ketika kita fungsikan, ketika kita ingin membeli saham itu kita gunakan untuk beli jangka panjang. Jangka pendeknya adalah kita memilih saham-saham yang berfundamental baik untuk kita lakukan pembelian dalam jangka pendek. Kita manfaatkan fluktuasinya. Misalkan Senin kita masuk, kemudian Jumat kita melakukan exit berdasarkan misalkan berita-berita itu kita komen juga. Jadi memang kalau saya sih, kalau kita ngeliat sih memang bisa kita komen ya, untuk belum jangka panjang, untuk jangka pendek bisa kayak gitu. Oke bro, untuk mencari tahu nih saham yang berfundamental baik itu gimana sih caranya bro? Oke, kalau kita mau melakukan analisa fundamental yang secara sederhana, itu kita bisa melihat brand image dari perusahaan tersebut. Misalkan kalau kita bicara tentang lagi musim hujan nih, misalkan ya, kita lagi musim hujan, terus kira-kira apa yang ada di benak kita ketika kita misalkan kehujanan terus masuk angin, dan apa yang akan kita lakukan untuk mencegah masuk angin tersebut. Misalkan kita akan beli tol angin. Nah, itu secara brand itu udah punya value tersendiri itu untuk perusahaan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita cek misalkan laporan keuangan perusahaan tersebut. Itu kita bisa download di website perusahaannya, atau kita cek di IDX, itu ada di portalnya mereka. Kita bisa lihat di laporan keuangan, atau teman-teman bisa mengunjungi langsung ke Fast aplikasi kita. Nah, di situ ada itu di financial statement, kita ngelihat net income-nya atau laba bersihnya kira-kira tumbuh atau tidak. Kalau tumbuh, itu salah satu kunci masuk kita untuk melakukan ke tahap berikutnya, atau kita bisa melihat bahwa perusahaan itu ternyata bertumbuh. Terus langkah berikutnya adalah kita bisa melihat prospek industrinya juga. Misalnya prospek industrinya masih bagus, nah itu juga kita bisa jadi langkah kita untuk membeli perusahaan tersebut untuk kita investasikan. Kalau kita bicara fundamental, mungkin itu sebenarnya masih ada banyak ya kalau kita bicara tentang analisa fundamental. Misalkan kalau kita mau masuk ke saham perusahaan tambang, misalkan kalau kita bicara tentang perusahaan yang bergerak di bidang oil, berarti kita akan melihat harga komoditasnya, yaitu harga minyak dunianya, kira-kira dia dalam fase uptrend atau downtrend. Kalau dia lagi downtrend, pasti itu akan impact ke harga saham perusahaannya, karena ada estimasi pendapatan dia akan turun. Terus juga kalau kita bicara tentang emas juga, misalkan harga emas lagi turun, otomatis perusahaan-perusahaan yang bergerak di emas juga ikut tertekan, misalnya gitu. Jadi ada banyak faktor sebenarnya kalau kita bicara analisa fundamental gitu. Oke bro, nah sekarang nih gue mau tahu nih caranya yang saham-saham berfundamental baik, kapan waktu kita beli dan kapan waktu untuk menjual nih bro? Melihat case yang sekarang ya, misalnya kita ngelihat
ISG itu jatuh di 4 ribuan, banyak saham yang murah. Terus kita komen pakai analisa fundamental valuasi, misalkan kita pakai valuasi, itu banyak banget saham-saham yang nilai valuasinya murah, di bawah 1. Misalkan kita ambil contoh misalkan BBNI, itu secara valuasi sudah murah karena price book value-nya hanya 0,6, dan nanti kita jual misalkan bisa di area 1 sampai 2 kali price book value-nya, yaitu berarti di 6.500 bisa sampai 10 ribuan ke atas lah ya, 10 ribuan gitu kita bisa lakukan mulai take profit lah, atau kita lakukan penjualan. Atau saat yang tepat ketika kita mau melakukan pembelian saham adalah ketika banyak investor yang pada takut. Dalam hal ini misalkan terjadi krisis, banyak investor yang menghindari saham. Di saat itulah kita bisa masuk ke saham-saham yang berfundamental baik, dan kita akan menjual ketika kondisi marketnya sudah banyak berita yang positif atau sudah dalam fase yang uptrendnya sudah tinggi sekali, misalnya seperti itu. Oke bro, thank you banget atas ulasan analisa fundamentalnya. Jadi sama-sama. Dan jangan lupa like dan subscribe ya di bawah untuk teman-teman. Semoga bermanfaat videonya, dan next time kita bahas analisa teknikal. Oke, siap.